Terima kasih disampaikan oleh Bapak Dayat selaku Kepala Unit Kewirausahaan di Universitas Data Pasuruan. Jadi pada siang hari ini menjelang sore ada 2 clue yang bisa kita dapat. Yang pertama, persiapan untuk proposal PKKM atau PPP Lead Entrepreneur Kompetensi. Yang kedua, kalian nanti tidak sekedar mengajukan proposal lolos atau tidak, tapi nanti kalian di unit kewirausahaan akan dijadikan sebagai pionir untuk menjadi wirausahawan yang nanti didampingi langsung oleh Bapak Dayat dan Bapak Hafid. Jadi ada usaha kalian punya dua kemanfaatan. Jadi nanti proposalnya lolos atau tidak lolos, nanti kalian akan dijadikan sebagai bibit pertama kali menjadi wirausaha di Universitas Data Pasuruan yang langsung tadi disampaikan oleh Pak Dayat melalui sekolah Wirayuda. Jadi 2 keuntungan. Lolos alhamdulillah didanai dan diaplikasikan sesuai dengan program. Dilanjut langsung ke sekolah Wirayuda untuk mewujudkan menjadi wirausaha muda. Lulus dari sini gak usah bingung cari kerja, tapi membuka usaha kerja. Gitu ya. Lulus alhamdulillah. Gak lolos alhamdulillah kalian sudah dicetak menjadi wirausaha muda alumni pertama di Universitas Data Pasuruan. Cetakan dari unit kewirausahaan yang dinahkodai oleh Bapak Dayat sama Bapak Hafid Rosidi. Itu bisa dipahami ya. Itu jadi ada dua clue yang tadi saya simak tadi. Kalau Pak Hafid lebih ke proposal atau PKKM-nya yang tanggal 7 terakhir, yang Pak Dayat lebih ke untuk mewujudkan atau menjadikan wirausaha muda lulusan atau alumni pertama Universitas Data Pasuruan yang dicetak oleh UIP itu ya. Jadi di situ nanti makanya tadi ditanya oleh Pak Dayat terkait punya usaha apa, wirausaha apa, sudah berapa lama, kalau tidak punya mau rencana apa. Rata-rata tadi makanan yang unik-unik, ada wortel ada. Tapi saya tadi menyimak sekarang itu jarang anak muda itu memperhatikan orang-orang makanannya yang lansia. Rata-rata milenial, tapi tidak pernah berpikir makan yang lansia. Lansia kadang-kadang kan nggak boleh ini, asam urat nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, itu perlu dipikirkan oleh kalian. Ya. Jadi yang lain ngomong snack milenial, tapi ada satu lain ngomong snack lansia. Itu seperti itu. Yang mungkin itu menjadi salah satu gagasan ide kalian nanti di proposal. Ya. Tuh, makanya kami di sini tadi sama Ibu Azizah ditunjuk menjadi koordinator terkait itu untuk menyiapkan kapan hari kita pendampingan sampai apa itu klasternya tanggal 7 sampai nanti kalau ada pengumuman kalau lolos sampai nanti dalam bentuk aplikasinya. Makanya di sini diundang juga Bapak dosen pendamping untuk mendampingi kalian sampai lolos dan template-nya sudah dikasih tahu sama Pak Hafid cukup rinci. Ya, cukup rinci mulai bla. Yang penting ya nurut template saja sudah. Karena kalau tidak sesuai template dari tim level itu dibuang meskipun idenya bagus. Ya, tapi sesuai template. Tapi tidak seluruh template yang PKM tahun kemarin sangat rumit ya. Itu lebih template-nya skripsi. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Silakan kalau ada Bapak Ibu dosen pendamping atau mahasiswa binaan yang perlu ditanyakan kepada tim terkait dua clue tadi, proposal PKKM sama Wirayuda, sekolah Wirayuda. Monggo silakan, kami persilakan kepada dosen pendamping atau mahasiswa binaan.
relasi wirausaha itu apakah cuma pembimbing atau memberikan jalan atau relasi untuk produk mahasiswa? Monggo Bapak Dayat. Ya, yang jelas sebagaimana yang saya sampaikan tadi, manfaat yang bisa kita terima itu salah satunya kita membangun relasi. Karena bisnis itu harus dibangun relasi itu. Tanpa relasi, ya bisnis akan sulit untuk berkembang. Ya, makanya pembinaan atau bimbingan kita itu tidak hanya sebatas materi-materi tentang bisnis, tetapi bagaimana juga memasarkan, bagaimana juga kita mendesain produk, bagaimana kita bisa menentukan harga dan seterusnya. Makanya kita akan membangun satu pasar market yang yang kita ciptakan bersama. Nah, urusan nanti kemudian bisa kita ciptakan market itu ya tergantung upaya kita bersama. Ya sama halnya tadi. Ya kalau kemudian kita mau saling berbagi informasi, teman-teman yang punya snack misalnya, punya produk snack, saya punya relasi, punya kenalan yang tidak sampai miliki ya. Ibu saya misalnya agen snack, teman-teman bisa saya akan ke ibu saya. Coba tawarkan ke ibu saya, karena ibu saya menjadi agen snack misalnya. Ada juga teman saya yang bergerak di bidang peternakan misalnya. Kakak saya juga punya ternak kambing. Kita kolaborasi dari itu. Nek misalnya sampai produksi wake, kayak sok ngedol, kacaku pas wedhus, ya kok tak omong sampean kan begitu. Makanya pentingnya sekolah wirausaha ini kita membangun relasi. Gitu. Gitu Mas ya. Ada yang lain? Oke, monggo Bapak dapat kembali. Ya. Baik, apa yang disampaikan nakoda tadi Pak Dayat itu memang benar Mas ya. Mohon maaf ini agak cerita. Saya juga termotivasi oleh Pak Dayat sebenarnya. Jadi ilmu entrepreneur sebenarnya saya nggak punya mumpuni di situ. Kami itu di wilayah jurusan administrasi publik. Kadangkala saya berusaha juga. Itu faktor keinginan, keterpanggilan. Akhirnya muncul apa yang dikatakan Pak Hafid tadi. Sebenarnya motivasi itu sebagian berapa persen, tapi yang 75% insya Allah itu ada di benak kita. Saya jadi mahasiswa dengan itu sudah saya dulu bungkusi kopi itu sama plastik itu. Sambil ngontrak sama nyonya saya itu di Pandean 5 tahun. Ini mohon maaf ini bagi cerita karena katanya informasi Pak Dayat kan saling memberikan cerita kali itu. Akhirnya satu minggu itu kalau satu toko perancangan itu saya titipin itu bagi saya 20.000. Mulai dari Pandean sampai muter turun naik sampai sana itu saya sudah mencapai 180 satu minggu dikalikan 4 sudah. Jadi gaji saya waktu itu di perpustakaan Yudharta itu 3 kali lipat sudah. Gara-garanya satu itu masalah keporo anak itu karena apa? Karena terjadi miskomunikasi. Anak sakit, saya seneng aja bungkus kopi itu. Saya nggak nggak menghitung karena berapa kilo enggak. Pokoknya tak pasti itu 1 kilo harus jadi sekian. Nilainya harus keluar sekian. Mau tidak mau harus keluar sekian. Akhirnya terus berkembang. Saya ikuti aja. Kadang-kadang nggak mau Pak Dayat saya. Jual beli tanah saya juga ikut sama Cina itu. Dolok ini gitu. Saya bayar SPP itu di Brawijaya itu 35 juta. Saya harus selesaikan 35 juta. Sama Cinanya dikasih 10 juta. Sama relasi saya dikasih 10 juta. Terus Cinanya lagi nambahin untuk Pak Hambali 20 juta. Nah dia dapat 28 juta. Ternyata SPP yang senilai segitu itu cuma hitungan minggu kalau kita serius. Setelah itu ada jual lagi kata Pak Dayat tadi entrepreneur terkait dengan pertanahan misalkan. Akhirnya saya ada orang menjual lagi apa yang mengeluarkan itu Pak Ambal dicari saya padahal saya nggak mengelar tanah gitu. Akhirnya bisa dicari ada alhamdulillah suruh menjual lagi
sama orang yang jual pesan ke saya, Pak Bali kalau cair ini Pak Bali harganya sekian, itu nanti Pak Bali kasih bonus. Berapa Pak? Akhirnya dia bilang aja berapa Pak Bali, akhirnya dikasih 15 juta saja. Itu sama orangnya satu. Itu sama Cina yang dikasih 10 juta. Berarti 25 juta ditambah 28 juta. SPP selesai sampai susu itu. Dan itu 1 bulan itu selesai. Tapi mikir lembaran SPP kok cara itu dua sak kuno kan gitu. Nah, mohon maaf ini berbagi. Akhirnya ada relasi-relasi. Sekarang ya alhamdulillah saya juga ingin berbagi sebenarnya, tapi kalau yang ini tidak saya sampaikan karena ini sifatnya merintis itu. Prinsipnya apa yang dikatakan Pak Dayat itu sebagai pembuktian aja saya bicara di sini. Nah, untuk itu barangkali Pak Suhan kalau diperkenankan masih ada waktu, saya ingin komitmen dan ide-idenya teman-teman satu persatu maju menceritakan keinginan kayak apa biar nanti ditangkap oleh Pak Hafid. Saya kira itu Pak. Itu sudah ditanya tadi. Oh iya, kalau sudah enggak apa-apa ya. Ya, terima kasih. Itu lain Mas. Ini diguyu Pak Dayat itu betul cangang kemiri saya Mas. Cangang kemiri ini terus korjo Pak Sandal itu sama kaci itu. Manajer wakil itu tombol rakyat Pak Dayat. Tahu gak mau sampai saya kan mau saya ini Pak Dayat. Loh, 1 kilonya itu harganya 600 rupiah. 600 rupiah 1 kilo. Saya jual 1.600. Berarti berapa saya per kilo? 800.000 kalikan 9 ton. Saatnya saya dapat 8 juta. Aku gak ngomong paling yang guyu ini. Bukan dia kok menurut. Tapi kan dia apa ya? Tapi itu proses waktu itu. Sambil untuk berusaha untuk menyelesaikan. Tapi ya itulah kalau teman-teman ada yang usaha itu. Ternak juga ternak saya. Kemarin ternak saya itu laku 46 juta. Saya titipkan orang di Lembing itu, namanya Ferry. Sekarang dia pelatihan di Bali. Itu saya titip, saya ngasih modal saja. Alhamdulillah tak buat mendasi di utara sana. Malah cerita kekayaan nggak enak kan? Tapi itu sebenarnya yang dikembangkan oleh Pak Dayat itu sebenarnya pada cerita tak tututi nama praktek nomor loh yang seperti itu. Ya seperti itu sebenarnya. Saya kira itu barangkali Pak ya. Terima kasih Bapak. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dayat dan juga Pak Ambari kaitan dengan pilihan bisnis ya, kalau kita mau skala besar seperti menjadi maklar maksud saya ya, properti ataupun bahan baku supplier di industri ya, pabrik misalnya, ada yang mana itu bergantung pada kita sendiri memang mau ambil atau tidak gitu. Tetapi yang paling penting melalui sekolah Wirayuda ini nanti kita akan temukan koneksi-koneksi kita baik antar partner kita di lingkungan internal maupun nanti aksesibilitas kita dengan investor-investor atau mungkin dengan relasi-relasi bisnis yang ada di luar begitu ya, termasuk mungkin nanti melalui kelas perdana di sekolah Wirayuda itu Pak ya, dan kita sebetulnya sudah sediakan marketplace untuk display produk-produknya sampean nantinya ya, melalui yang program pendampingan MPKM ini ataupun nanti dari setiap sivitas akademika, mahasiswa, dosen, kemudian pegawai, bahkan mungkin alumni itu juga nanti akan mendisplay produknya di situ. Kalau Anda buka di Google mungkin juga sudah ada tersedia, cuma kita belum selesai lah untuk dilaunchingkan. Namanya Smarta.store ya, Smarta itu singkatan dari Smart Marketnya Yudharta begitu ya nanti. Smarta.store nanti di situ display mau fashion, mau apa aksesoris, termasuk properti ya. Ini Pak Dayat juga sedang menyiapkan rencana di properti atau Geden di beberapa titik di daerah Prigen ya. Di situ ada rencana pembangunan perumahan ya, kerjasamakan dengan investor di Surabaya. Yang begitu-begitu itu nanti bisa kita tarik jeria untuk sampean yang mungkin minat di bidang itu ya. Sehingga nanti tinggal pada posisi mana kita penyedia material kayak atau apa kayak, nah itu nanti bergantung kebutuhan yang ada di lingkaran bisnis tersebut. Gitu. Daftaran aja Mas, daftar tadi ada ya langsung cepat.
Ya gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi memang kalian nanti di sini sudah masuk sekolah wirayuda, kalian akan dibimbing sampai dimentori sampai nanti kalian itu menghasilkan produk atau jasa. Ya nanti produk atau jasa kalian di-display di tempat yang nanti disediakan oleh universitas. Kalau zaman dulu saya itu Kopma Bafit ya. Koperasi mahasiswa. Dulu kami itu pernah mendirikan Kopma. Pada zaman dulu saya masih kuliah. Nah nanti itu produk-produk itu kalian kita itu berupa produk atau jasa nanti di-display di Kopma atau nanti apa bahasanya. Kalau tadi semata. Saya sering itu Pak. Ya, itu seperti itu. Ya. Jadi memang nanti kalian itu dibimbing dikasih pembekalan sampai nanti kalian itu jadi wirausaha muda. Kalau saya menyimpulkan tadi banyak relasi yang disampaikan oleh Bapak Dayat dan Bapak Lali. Kalau saya simpulkan itu kalian nanti di wirayuda itu kalian sudah melaksanakan trisila. Sila pertama itu silaturahmi, seperti silaturahmi. Ya, silaturahmi yang ketemu. Ya. Untuk sila kedua itu silatul fikri, saling tukar pikiran. Itu saling tukar pikiran. Saya punya kambing, saya punya sunduknya, saya punya bakarnya seperti itu. Nah, baru yang sila ketiga ini yang renyah, silatul rizki. Kalau sudah punya pikiran, tukar pikiran, nanti tukar pendapatan. Makanya saya simpulkan pada momen sehatnya adalah kita sudah melaksanakan trisila. Tukar-tukaran Pak, tukar apapun boleh. Gitu ya. Itu silaturahmi, silatul fikri, silatul rizki. Itu tujuan kita nanti di sekolah wirayuda yang nanti langsung dinakodai oleh dua pionir-pionir penting di Udata. Satu Pak Dayat, relasinya sangat banyak sekali. Pak Hafid, termasuk tadi relasinya yang tadi Pak siapa? Kakak saya dengan yang ada di LPDP. Pak Tit seperti itu. Nanti kalau bab proposal kalian adalah ikhtiar di horizontalnya, buat proposal, buat apa. Nanti tim Pak Hafid ikhtiar di vertikalnya. Judul itu Pak slot tadi yang sebenarnya Pak Hafid. Jadi biar imbang. Ya, sama enggak proposali, horizontali, rembuk-rembuk. Nanti Pak Hafid masuk vertikali ke atas. Jadi Pak Tin slot 3 saja gitu. Pak Michael. Michael. Langsung cair Michael. Gitu ya. Jadi harapan kami kalian di sini harus semangat dan optimis. Keluar lulus sarjana, kalau usah bingung berpegawaian. Sudah jadi usahanya. Teman kalian bingung ngelamar lagi, IP ini bilang 2, kadang perusahaan kayak sini. Apalagi masa-masa pandemi. Maka solusi yang memang yang klik menjadi usaha, menjadi pengusaha. Gitu. Bisa dipahami ya. Optimis ya, menjadi wirausaha muda. Karena sekarang itu sudah bukan zamannya di posisi nyaman, duduk, nunggu telepon enggak, tapi kita itu memang mulai berwirausaha gitu. Silakan Bapak Ibu pendamping atau mahasiswa, ada yang perlu ditanyakan kembali terkait 2 program tadi. Yang pertama sekolah wirausaha atau wirauda, yang kedua terkait persiapan proposal PKKM. Silakan. Ya silakan, monggo. Terkait proposalnya itu kan terakhirnya kan tanggal 7. Terus untuk bimbingan pengerjaan proposalnya itu gimana? Bisanya mulai kapan? Soalnya kan kemarin kan saya ikut juga yang sosiopreneur itu Pak. Jadi saya sudah menyesuaikan dari yang tadi itu Pak, yang list itu tadi itu sudah hampir sama, tinggal adaptasi ke proposal yang baru itu Pak.
Oke, terkait bimbingan, kami baru tadi siang dikasih posisi itu amanah untuk menjadi koordinator. Secara langsung saya masih belum tahu jumlahnya berapa, dosen pendampingnya siapa. Kalau tadi saya nangkepnya itu bukan program yang ini, tapi program yang PKKM yang panjang. Yang panjang. Jadi kalau saya tadi punya konsep seperti ini, jadi memang di planning. Jadi bulan pertama ini kita fokus ke idenya, misalnya idenya. Setelah itu bulan kedua kita fokus ke analisis pasarnya, seperti itu. Nanti baru di bulan ke-6 itu sudah muncul produk atau jasa yang kalian miliki. Tapi kalau yang untuk persiapan yang proposal ini, nanti saya koordinasi sama tiap kaprodi di informatika sama bisnis untuk menentukan jadwal bimbingan kalian ke dosen pembimbing. Nanti sampai target maksimal tanggal 5 yang tadi disampaikan oleh Pak Hafid, tanggal 5 sudah kita upload ke sistem atau ke program LPDP. Karena kuotanya 1000 proposal se-Indonesia. Itu seperti itu. Itu Mas ya. Yang lain monggo silakan. Itu Pak, yang kumpul sekarang ini yang anak bisnis itu kan memang yang dicanangkan untuk program kewirausahaan selama 6 bulan. Iya. Kalau memang disuruh untuk buat proposal bisnis untuk lomba itu, untuk kompetisi yang tadi dijelaskan Pak Hafid, itu ya tinggal menawarkan ke anak-anak. Maksudnya bisa nggak buat uang? Mau nggak? Minat nggak itu? Misalnya kalau saya sendiri di bisnis ya Pak, kalau yang mau saya ikutan biar ada fokusnya sendiri-sendiri, itu anak semester 3 rencananya yang kalau yang tadi kan cuma proposal bisnis saja. Kalau yang program kewirausahaan mereka harus jalan, jadi fokusnya biar jalan gitu. Cuman begini Pak, mohon izin sekaligus nyambung dengan koordinasi yang kawan hari di gedung BTI ya Pak ya. Untuk masing-masing prodi yang ada program ini PKKM-nya ya, PKKM itu Pak ya. PKKM itu mohon terkonfirmasikan kita. Kalau kemarin kayak saya informatika sudah ini Pak ya, lengkap berikut dengan nama mahasiswa dan data sendiri. Nah, Yang di grup itu kan sekolah udah sekolah udah ya mungkin juga koneksi dengan program itu lah. Termasuk itu loh Bu Ziza, dosen pendampingnya siapa saja, termasuk mahasiswa yang didampingi itu siapa saja. Mengenai fase 1 bulan ini adalah di gagasan bisnisnya, kemudian bulan berikutnya apa, itu mengikuti alur daripada mekanisme yang diterapkan dalam program. Artinya terkonfirmasikan saja ke kita gitu. Karena itu amanah dari Bapak beliau ya. Yang teman-teman yang sudah dapat program PKM ini ya fokus saja lah Bapak. Oke. Ya, fokus Nanti saja. yang rencana mau saya ikutkan kompetisi yang tadi itu Ya, yang semester 3. tapi perlu buat grup ya. Iya. Ya kita bisa komunikasi intens. Apa yang harus dilakukan, nggak harus kita menunggu jadwal, nggak apa-apa. Meskipun kita punya jadwal yang pasti ya, pendampingan itu jadwalnya pasti, tapi bisa jadi perlu ada yang didiskusikan di grup masalah. Kalau yang di informatika, ya informatika ya sampai Informatika upahnya sih kalau grup nggak bisa. Ya. Kemarin banyak yang daftar Pak dari informatika. Hah? Kemarin banyak yang daftar ngelis itu Pak. Banyak yang ikut tulis dari Ikut ini. biaya di grup itu Pak, listnya banyak yang dari informatika. Di sekolah lainnya ini. Ya Pak Putra mungkin berusaha untuk mengoneksikan Ya. kepentingan PKKM dengan kepentingan di lingkungan usaha. Itu namanya kolaborasi untuk Ya, karena Pak Imran itu teman-teman yang punya usaha yang di sekolah Yuda ini
sekalian ikut juga gitu loh, ikut kompetisi ini karpe Pak Intor. Dan eman-eman sing wis duwe usaha tinggal ngoles, tinggal ngarangkai kata mungkin dalam bentuk proposal ikut sertakan kompetisi. Kan wis ono usahane ya kan. Mengenai yang PKK yang ritmenya mengikuti. Nah, yang PKKM yes, Menyesuaikan pemerintah. Ibaratnya ini Mas, semacam sistem berhadiah gitu maksudnya kan, maksudnya tambah artinya kan prestasi iya. Nah, kita sepakati saja Mas Bujija, kita buatkan grup saja teman-teman yang dapat PKKM PPKM itu kan. PPKM. Ini yang saya undang tadi yang ikut program PKKM-nya. Ya. Saya kira membahas yang wirausahanya itu ya Pak ya. Ternyata tadi bahas kompetisi, ya saya nggak mengikutkan yang itu. Iya. Nah, ya. Ini permintaan Pak Imran saja nih. Oke. Karena ya ada informasi Pak pakai sing mau ikut atau gabung di sekolah wilayah itu cuman enggak apa dia orang yang Mahasiswanya palingnya Pak 2 ya. Kalau saya sih dengan kompetisi LPGP itu ya nggak perlu KB nggak apa-apa saja. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah bagi saya. Cuman memang kesempatan ini memang dimaksudkan untuk menyampaikan hal-hal yang potensial untuk bisa kita lakukan. Nah, bisa jadi nanti usaha-usaha teman-teman yang kemarin ikut PKKM itu bisa dimodifikasi diikut sertakan ini itu loh. Kan bisa kan ya? Tinggal ganti misalnya snack kue tar ya, jadi kue basah misalnya kan begitu. Ternak apa sih kambing jadi ternak ayam kan bisa nanti. Proposalnya kali apa kali mulai sedikit kan no? Oke, masalahnya yang ini kan nantinya difokuskan ke KPMD Pak. Kalau misal lolos di ini kan nggak bisa masuk KPMD. Ya. Soalnya pernah dilombakan. Nah, saya tinggal merubah. Nyerubah. Dan skemanya memang sudah berbeda. Ya. Ya. Ya, tinggal kita kawal nanti sesuai dengan kebutuhannya. Ya, intinya sama dalam apa saya itu maunya ya tadi ya pendampingan ya dari usaha baik itu program program tadi itu sama-sama sebuah keuntungan sebenarnya kan seperti itu. Cuman kalau nanti ini sementara difokuskan gitu ya sementing semua itu apa yang dikatakan tadi itu konfirmasi saling kolaborasi akhirnya terjadilah satu kesatuan. Berapa kelompok bisa? Yang mana Pak? Bisnis yang PKKM. PKKM. Sementara ini yang hadir 3 kelompok. 3 kelompok. Aslinya ada berapa asli? Sebenarnya harusnya 5 ya Pak. Yang 2 kelompok ini masih belum solid ketua dan anggotanya, maksudnya masih rapasan. Kelima-limanya mau dikonfirmasi nanti kita gitu. Sekaligus dosen pendampingnya, maksudnya data saja. Oke, nah tadi kayak yang disampaikan Pak Sultan, Iya. kan teman-teman ini merupakan kegiatan MBKM, PKKM. Iya. Jadi nanti mata kuliahnya kan langsung dikonversi. Jadi kegiatannya selama 6 bulan sampai 6 bulan. Ya. Baik, datanya tapi disampaikan dikonfirmasi dengan kita. Oke. Belum sampai karena belum fix. Jadi teman-teman kemarin tuh tarik ulur gitu loh Pak. Ada yang mau ikut, kemudian kayak lihat apa, kayak mungkin takut ini, takut itu. Oh iya. Balik lagi nggak jadi, ganti lagi ya nantinya kayak gitu. Foto di push. Nah, Ya. sebenarnya 5. Itu Pak Ilham. Siap kan? Ya, jadi gitu ya, bisa dibagi ya. Jadi memang ada beberapa program yang memang programnya juga bersama ya. Jadi MBKM yang tadi di posisi tadi 5 kelompok di bisnis.
mungkin juga di informatika juga ada, tapi tidak menutup kemungkinan tadi disampaikan oleh Pak Dayat, proposal kalian yang sudah jadi boleh untuk didaftarkan di LPDP ini, di LPDP yang tadi kata Pak Hafid isim hadiah. Jadi tinggal memoles atau berubah temanya atau produknya didaftarkan di LPDP. Karena tadi ya eman-eman. Jadi memang ada program PPKM atau PPKM, yang kedua ada LPDP, yang ketiga ada wirausaha atau sekolah wirausaha. Itu bisa dipahami ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau memang dirasa cukup. Sekalian ya, nanti kalau ada teman-teman juga menyampaikan proposalnya masing-masing ke kita, agar kita bisa membaca, menganalisis mana-mana yang perlu kita kawal. Kan kita mengawalnya sampai proses usaha ini terwujud, kan begitu ya. Usaha ini terwujud, kita akan mengawal sampai itu, sampai punya legalitasnya kita kawal. Nah, kita akan tahu kebutuhannya apa saja melalui proposal itu. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa kita diskusikan bersama. Dari proposal itu kita akan coba analisis mana-mana yang bisa kita kawal dan mana-mana saja yang diperlukan dan untuk kita jalankan bersama. Kita ngawal sampai terwujud ini. Nek sampai nggak belum wujud, no, misalnya akhirnya peluang itu saya ambil, jangan saya. Paham maksudnya? Ilmu ini sampean, aku kok sing ngambil untungnya. Terus tadi kan sama Pak Cokan sempat merencanakan per bulan itu tiap minggu Pak, tiap minggu itu ada mentoring. Nah mungkin dari unit kewirausahaan itu bisa masuk satu bulan berapa kali gitu, satu bulan berapa kali? Hah? Agendanya dari jenengan Bu. Ya, saya siap. Oh mata. Ya, termasuk kan mentornya dosen PKB kan sudah ditunjuk Pak. Ya, ya makanya untuk keberlanjutan program ini silakan dikawal oleh prodi. Keberlanjutan usahanya kita yang kawal di unit wirausahaan. Ya, saya hanya ikut sesuai dengan jadwal prodi. Nek sampean moro-moro nang aku ya gak apa-apa. Tapi saya kapasitasnya mengawal usaha sampean jadi. Kalau keberlangsungan program PKKM-nya itu konsultasinya ke prodi. Nek sampean ngono-ngono duwe inisiatif ini peluang bagi saya, nek bisa arek gak tak lakoni dhewe, konsultasi ke saya. Sama Pak Afif, oke? Iya. Wilayah ini program atau organisasi? Programnya usaha mahasiswa programnya unit kewirausahaan untuk menciptakan wirausahawan mahasiswa dan membentuk komunitas wirausahawan di dalam. Nah, nanti kita tentukan bersama. Ya. Sekolah wirausaha itu pendaftarannya belum selesai. Juga saya masih 7 Oktober. Ya. Di informasi yang kami share ke Kaprodi itu ada. Atau di website kita coba kita boleh. Limpis.bidata hasil tadi. Ya, saya jelimet Mas. Iya, jelimet ya programnya ya. Yang saya bingungkan itu program LPDP itu apa keterkaitannya dengan MBKM yang Tidak ada. Ini program lain, Mas. Gendongnya gitu istilah. Iki ngono seluruh kambing ngombe. Seluruh. Tidak ada kaitannya. sifatnya LPDP ini sunah. Ya sunah. Nah, sampai mau ikuti monggo, nggak mau ikuti monggo.
klik semua. Paham? Pak yang tadi, yang LPDP tadi itu dari unit kewirausahaan memfasilitasi ini Pak, kayak semua form pendaftaran anak yang ikut itu kemudian dikumpulkan, dioprak-oprak sampai Enggak. Itu wilayahnya prodi, opera itu. Betul, maksudnya ada Mentoringnya. ada form pertama mungkin form pendaftaran. Ada, kalau itu ada. Oh, kalau itu masuk tidak bisa. Maksud yang tadi, yang LPDP tadi. Nah, kayak PKM. PKM Bu, cuman tadi saya sampaikan ke forum kan bahwa itu lebih kesannya lebih ringan. Template-nya kan ada, tadi saya sampaikan di sana. Template proposal. Barangkali dikoordinir kayak PKM gitu. Iya, gini Pak Hafid, mohon maaf ya. Tadi kan saya mau izin keluar. Ini nanti misalkan di informatika tidak semuanya jago di wirausaha. Ya. Nanti butuh mentoring mulai dari bisnis design thinkingnya, ngobrol purpose-nya, kemudian lagi mengelola SDM, kemudian apa keuangan, sampai marketingnya, sehingga nanti mereka itu punya bisnis plan yang siap di PKM-kan sama sampai misalkan apa namanya legalitasnya tadi. Ya soalnya kita memang benar itu di prodi tapi kita nggak ada kompetensi ke situ Ya, gitu. kalau itu nanti masuk ke kelas wilayah. Yang obrak-obrak prodi. Ya. Yang apa maksudnya? Kan kayak PKM itu kan dikoordinir ya. Ya, prodi. Nah, barangkali ini juga dikoordinir gitu. Ya, makanya Bu, yang koordinir itu prodi. Kalau kemudian ada permintaan kita terlibat untuk mau ikut mentoring, nggak masalah. Soalnya kemarin juga di bagian kemahasiswaan itu Pak Aris pas diundang acaranya sama Pak Dayat, Pak Hafid, ini kan bilangnya juga dia hanya di hilir, di pelaporan saja. Nah sementara kalau di prosesnya ini juga Kaprodi juga keberatan Pak. Betul, ya makanya prodi yang obrak-obrak silakan teman-teman mahasiswanya disuruh ikut. Terus nek misalnya ono kendala mentoring, kita siap menjadi mentornya. Kalau kita mungkin siap di mentoringnya Pak, tapi nggak siap di ada yang mengkoordinir lah paling nggak gitu. Anak-anak Kita jadi yang mengkoordinir, kita nggak punya kewenangan terhadap mahasiswa itu. Sebetulnya gini loh. Tukang prodi ya kan, kita kenal ada sopo sampai pagi. Kalau mana nang mlebu nang prodi informatika, saya nggak ngajar informatika. Obrak-obrak itu apa ya? Sampai dosen sopo. enggak, maksudnya dikoordinir saja kan tetap yang menginfo ke anak-anak itu tetap di prodi. Sentra informasi. Sementara ini karena banyaknya kegiatan gitu, dan nggak kereken anak-anak kan sayang. Simpelnya itu mintanya Bu Ziza itu seperti di koordinir PKM tahun kemarin. Ya. Jadi semua sentra informasi terkait PDP itu ada yang mengasih informasi Terkait wirausaha. Terkait LPDP. Saya kira begini Pak ya, karena berkaitan dengan kompetisi ya. Jadi sebetulnya maksud awalnya itu adalah bahasa jalanannya itu melempar informasi, sehingga tidak harus Kaprodi itu kemudian mengkoordinir. Ayo iki jangan dosennya sapa wae. Tidak, susah memang kalau begitu. Dan prodi ya kita sendiri juga akan kesulitan nantinya. Toh juga temponya juga sudah dekat. Nah, yang kedua mengenai ini siapa yang berminat ikut, setidak-tidaknya Kaprodi itu punya skema. Kalau sudah ada sinyal siapa yang minat, langsung dipersilahkan segera. Dan itu bebas untuk segera mengirim proposal itu di. Masalahnya kan mereka tahu sendiri ya Pak, mahasiswa Yudhartan itu kalau nggak dioprak, nggak disuruh gitu. Ya mungkin tidak semua seperti itu. Kan tadi Pak Dayat juga apa kendala di prodi ya? Kendalanya di prodi itu sekarang itu banyak kegiatan. Nah, makanya kita di unit kewirausahaan itu hanya membuka kelas wirausahaan. Mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh lintas prodi yang bisa nantinya itu menjadi perwakilan prodi yang ikut serta pada momen-momen ini.
Yang programnya unit kewirausahaan sendiri itu anunya programnya. Kalau yang mudah-mudahan nanti itu bisa ini. Soalnya gini Pak, ya mungkin kembali lagi ke jobdesknya di unit kewirausahaan di sini ya. Soalnya yang kemarin teman-teman PWMI yang jadi PWMI untuk KBMI itu kan juga dari unit kewirausahaan teman-teman. Cuma dari Yudarta kebetulan padahal saya bukan dari unit kewirausahaan. Padahal di kampus-kampus yang lain itu kebanyakan dari unit kewirausahaannya. Maksudnya kompetisi itu juga masuk ke unit kewirausahaan gitu loh Pak. Ya betul. Saya kemarin tuh pas sharing itu kebanyakan dari unit kewirausahaan. Kalau saya kan mungkin kaprodi ya, bukan bagian dari kewirausahaan. Berangkatnya itu dari sekolah Wirayuda itu. Berangkatnya dari sekolah Wirayuda itu sudah ada di standar kita itu bahwa sekolah Wirayuda itu target luarannya nanti mereka yang sekolah Wirayuda itu bisa mengikuti kompetisi-kompetisi. Tetapi kalau hari ini obra-obra kayaknya enggak. Kita berangkatnya dari sekolah Jadi Wirayuda. untuk itu ya, berarti untuk LPDP ini siapa yang mau ya, karena itu masanya sampai 4 Oktober. Jadi sekarang tanggal 30. Tanggal 7 Oktober. Oh berarti yang inovasi itu tanggal 4 Oktober. 7 Oktober. Ada lagi yang inovasi? Ada. Karena banyak sebenarnya program-program. Ono maling di dalam. Ada inovasi itu sama. Jadi dari semester 7 atau apa dia itu riset didanai dan seterusnya. Berarti ini ya, berarti Pak ya, Pak Zahid untuk yang ini berarti LPDP itu hukumnya sunnah siapa yang mau, tapi dilakukan pendampingan oleh prodi sama relasi sama unit wirausaha. Tapi kan untuk kelas Wirayuda ini kan lanjut kontinu. Ya. Kemudian perlu adanya outline, masukkan setiap hari apa kita lakukan mentoring Pak Zahid, atau 1 minggu sekali hari apa, misalkan seminggu sekali 2 jam atau berapa, tapi itu kontinu mulai dari ide bisnis sampai mereka akhirnya itu punya bisnis plan, sehingga tahun depan mereka udah layak ada PKMK atau KBMI atau ASMI. Yang kalau kaitannya dengan pengkoordiniran yang kemarin-kemarin itu, karena memang satu pintu ditimpa, sementara itu belum masuk pada klausul di kita, sehingga kemarin itu menjadi ekspektasinya pimpinan supaya ritmenya itu dapat dikoneksikan dengan program MPKM yang ke depan itu seperti itu, sehingga Pak Aris memahami dari apa yang disampaikan oleh pimpinan itu akhirnya memposisikan ini sebagai hilir itu ya. Jadi termasuk penataan di tingkatan kelembagaan itu nantinya akan disesuaikan oleh. Saya kemarin lihat di SOP MBKM kewirausahaan itu ada lembaga kewirausahaan yang jenis fasilitator seperti itu. Nah makanya nanti saya harap di Ujisa teman-teman sampaikan teman-teman bahwa ada kelas Wirayuda, silakan gabung. Nah gitu. Dan bersertifikat Pak ya? Iya. Bersertifikat. Kita akan bina mereka. Terus kalau toh memang terus mereka punya minat untuk mengikuti program-program Kemdikbud ini, silakan ikut dan itu. Dan Kayak di informatika sudah ada kelas Wirayuda Informatika. Nanti di bisnis ada kelas Wirayuda Bisnis. Di ekonomi syariah ini mulai saya sosialisasikan untuk mereka gabung sekolah Wirayuda. Nah dari hasil sekolah Wirayuda itu nanti mereka bisa buat bisnis plan, terus diikut sertakan dalam kompetisi-kompetisi monggo. Saya usul jadikan satu aja Pak, soalnya masukan kemarin dari reviewer nasional terkait ada informatika ada yang lolos KBMI, tapi kalau bisa
ya anak bisnis untuk pengolahannya, masa informatika semua gitu Pak. Akhirnya dibutuhkan kolaborasi antar prodi. Ya tapi nek Nggih. arek sak mono akeh terus dadi siji kok ya. Nah, nanti di kelas aja mana ide-ide yang cemerlang itu nggih. Karena reviewer menilai dari diri. Betul. Ya. Sehingga juga tak bisa mengatakan bahwa kayak kemarin Pak Tayat mau turut serta dalam program itu waktu diarani kemudian jadi dikatakan kan jadi gak kaitan gitu loh. Sehingga kemarin kan itu mungkin wilayah tersendiri. Betul. Nanti biar teman-teman gak tambah bingung. Nggih. Siap nggih. Jadi nanti untuk terkait kurikulum kelas wirausaha nanti dari kelas ada jenengan nggih. Maksudnya itu mentoring mulai awal ide bisnis sampai keluar. Monitoring Pak, monitoring dan evaluasi. Masalahnya tetap jenengan. Yang melaksanakan jenengan, yang monitoring dan mengevaluasi kita. Misalkan saya butuh mentor, ngubungin jenengan gitu. Iya. 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 Sekolah Uda Yuda itu kalau misal ide saya, cara saya, jadi sekolah Uda Yuda itu memang Milik kampus. Di situ sekolah untuk menjadikan usaha muda. Jadi misal masanya itu nggak gini, misal masanya 6 bulan. Ya. Jadi selama 6 bulan dia itu dapat ide analisis pasar, Ya, dapat betul. dapat apa saja. Baru 6 bulan dia lulus, baru lulusnya itu waktunya apa? Bukan ijazah tapi produk. Nggih. Betul. Itu. Produk itu berupa jasa atau manufaktur. Betul. Jadi bukan sekedar monitoring. Nggih. Jadi seperti ada SKS-nya. Ada SKS-nya dan ada sertifikat ya. Betul. Kita nggak ada sertifikat yang bisa dimasukkan SKPI. Sebetulnya begini loh, ini sebetulnya ranah lain di mana pimpinan itu kan ini tidak ada hubungannya dengan teman-teman mahasiswa ya, tapi sebagai subjeknya dan teman-teman. Kita itu berada pada posisi monet sebetulnya. Sebenarnya kata mungkin di monet. Sementara bagi mungkin Pak Ahmad itu juga bisa koreksi nanti kaitannya dengan mentor itu bisa ditunjuk langsung oleh Kapolri sebetulnya berdasarkan kompetensi dosen mana yang dipandang cakap untuk menjadi mentor di situ. Kok ketika pun mengalami kejumutan tidak nemu lah misalnya jalan buntu itu bisa dengan kita. Artinya Kapolri punya kewenangan Pak untuk mendelegasikan dosennya sebagai mentor. Sementara jangan sampai mentor itu kan sekedar nama. Nah, sehingga mentor-mentor itu juga perlu dikonsolidasikan melalui pertemuan-pertemuan dalam peningkatan dalam capacity building melalui unit wirausaha. Nah, sebetulnya begitu. Kalau kita kaitannya dengan mahasiswa top beres begini sementara dosen pendampingnya tidak turut serta, akan persepsinya akan simpang seret begini. Dosennya. Nah, sementara pelaku kan pendampingnya kan dosen. Ya. Nah, kalau ada mentor begini begitulah, secara nggak langsung pendamping yang sudah ditunjuk itu lepas tanggung jawab. Nah, sehingga dari situ mungkin pendampingan supaya maksimal itu sharing session seperti ini itu juga dapat mengikuti bersama begitu. Okay. Sehingga termasuk capaian pembelajaran di kurikulum jenengan yang sudah disusun kemarin yang saya adopsi itu juga tercapai. Ya. Yang dikonversi menjadi berapa SKS itu kan juga nggak tahu sudah diputuskan oleh SKRK atau belum ya nggak tahu. Itu belum. Nah, kalau belum nggak akan ada gunanya loh. Saya ini Pak, kemarin kan SOP ya, SOP udah, cuma belum kan diberi ke unit terkait. Ketiga itu Pak, panduan wirausaha atau panduan wirausaha yang mana nanti dosen yang mengajar udah ada panduan yang diberikan oleh unit wirausaha mungkin.